Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabar semuanya? Semoga kalian yang menonton tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya Muhammad Yasfa Naufal akan menemani kalian selama 15 menit ke depan. Kali ini bersama Ustadz Ahmad Sahrul Ansori MPD, kita akan belajar bersama tentang etika belajar dan mutolaah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, sehat Mas Yaswa. Mas Yaswa sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Ustadz. Teman-teman pasti penasaran kan tentang apa yang akan kita pelajari hari ini. So, jangan lewatkan, tetap ikuti kami ya. Selanjutnya, kepada Ustadz Ahmad Sahrul Ansori MPD, kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya Mas Yaswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga pemirsa Misja Corner dan seluruh siswa-siswi, santri-santriwan kami salafiyah selalu diberkahi oleh Allah dan dilindungi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Mas Yaswa, hari ini kita akan belajar bersama tentang apa? Etika belajar dan mutolaah. Belajar dan mutolaah. Belajar itu apa Mas Yaswa? Belajar itu membaca pelajaran atau ilmu pengetahuan yang belum kita ketahui. Oke, itu tentang belajar ataupun mutolaah. Jadi mutolaah itu mengulangi pelajaran hampir sama. Jadi ada etikanya Mas, ada adabnya. Apa itu etikanya? Mari kita baca ya. Mari kita belajar bersama. Ada etika biar belajar itu maksimal. Apa itu? Kata mu'alif, in arata al khaira li nafsik fala tutalik tarsaka wahdaka fatahid laka sadiqan ikhwanika. Pertama adalah ketika kita mau belajar atau mengulangi pelajaran, jangan lupa ajak temanmu biar kita bisa belajar bersama. Kalau belajar bersama akan ada banyak ilmu dan akan ada banyak pengetahuan yang akan kita ketahui bersama. Sehingga biasanya kalau ustadz dalam memberikan tugas, ada yang tugas individu, ada tugas kelompok. Untuk apa kelompok? Biar saling belajar bersama. Semakin kita punya teman untuk belajar, maka kita akan mendapatkan banyak pengetahuan. Itulah pentingnya teman dalam belajar. Dan itu akan mendampingi kita. Artinya teman yang kita ajak belajar itu akan bersama-sama belajar. Misal Mas Yaswa membaca bab tentang haji. Ustadz sebagai temannya Mas Yaswa tentang umroh, kita akan berbagi pengetahuan. Kira-kira apa yang telah kamu baca apa Mas Yaswa tadi? Tentang haji. Berarti akan menyampaikan apa yang telah dibaca. Begitupun Ustadz akan menyampaikan apa yang Ustadz sudah baca. Tentang apa tadi? Tentang umroh. Berarti satu kesempatan dapat ilmu berapa? Dapat pengetahuan berapa? Dua. Karena kita punya teman. Itulah pentingnya belajar bersama teman. Apalagi kalau rumahnya dekat ya. Nah, itu nanti bisa dibuat belajar bersama tentang pelajaran atau tentang pengetahuan apapun yang kita inginkan. Hasil kita perlu teman. Satu. Yang kedua apa? Nah, ketika sudah punya teman untuk belajar bersama, ini juga ada etikanya. Bagaimana etikanya? Adab ma'akhika alladhi takhtarhu lil mutola'ah. Maka ketika kita sudah mengajak teman untuk belajar bersama, harus menggunakan adab dan etika. Adabnya bagaimana? Wa idza fahimta qabla fala taftah wala taftahir alaihi bisabqi. Kalaupun misal Ustadz nih temannya Mas Yaswa lebih paham daripada Mas Yaswa. Ketika kita belajar bersama, tidak kemudian Ustadz yang lebih paham kemudian mendahului apa yang disampaikan oleh Mas Yaswa. Tentang apa tadi? Tentang haji misal. Ustadz tahu, tapi Mas Yaswa tadi sudah membaca, maka Ustadz tidak boleh terlalu mendahulukan apa yang akan disampaikan oleh Mas Yaswa kepada teman-temannya atau Ustadz. Gitu ya. Alhasil ada tata cara dan etikanya. Maka belajar itu yang lebih baik dengan teman, dengan saudara bisa, dengan orang tua juga bisa. Nah, itulah belajar dan mutolaah adab yang bagus, dan itu akan memudahkan kita mengingat-ingat.
Tadi keuntungannya apa? Kalau kita ada teman untuk belajar, kita akan lebih banyak mendapatkan ilmu. Kalau belajar sendiri kira-kira mahasiswa gimana? Baca gitu ya? Iya. Baca sendiri, satu bab satu kesempatan. Jadi walhasil satu kesempatan untuk membaca satu bab, satu pengetahuan. Tapi kalau kita berdua, bertiga apalagi? Nah, satu kesempatan kita bisa mendapatkan tiga pengetahuan dan 3 pelajaran. Luar biasa kan? Iya. Ini terkait apa? Mutolaah, Ustaz. Nah, maka mutolaah atau belajar, mengulangi pelajaran itu kita perlu teman. Tidak harus teman sebaya, bisa apa? Siapa tadi? Bisa orang tua, bisa saudara, bisa sanak yang dekat dengan kita, atau yang sebaya dengan kita, atau yang lebih tahu daripada kita. Belajar bersama itu tujuannya untuk saling belajar, untuk saling mengetahui, bukan untuk siapa yang paling benar, siapa yang salah. Karena al-ilma fa innal ilma amanah. Mengapa demikian? Kita sama-sama belajar, Ustadz sama mahasiswa di sini sama-sama belajar tentang kitab wasaya. Mengapa? Karena ilmu itu amanah. Ilmu itu hanya sekedar titipan. Belum tentu hari ini mungkin mahasiswa entah 10 tahun atau 20 tahun berikutnya mahasiswa mungkin lebih alim dan lebih tahu daripada Ustadz. Mengapa? Karena ilmu itu amanah. Hanya titipan dari Allah. Hanya titipan dari Allah, dan itu harus kita jaga dengan baik. Titipan itu kira-kira kalau mahasiswa dititipi uang sama orang tua, menjaganya dengan baik apa tidak? Iya. Tidak boleh hilang. Mahasiswa tak titipi uang sekian, tidak boleh hilang. Kira-kira mahasiswa takut tidak sampai uang itu hilang? Takut ya. Maka itulah kemudian pentingnya apa tadi? Belajar. Maka sebelum sekolah harus belajar. Untuk apa? Biar ilmu itu kita serap dengan baik. Dulu mahasiswa, Ustadz pernah diberi pesan oleh salah satu guru Ustadz wali kelas Ustadz masih ingat, Ustadz Mahrus. Beliau menyampaikan kepada kita murid-murid beliau apa yang beliau katakan, kalau kita ingin mudah paham dan mudah cepat menangkap, cerdas dalam pengetahuan tersebut, maka sebelum belajar di sekolah kita harus belajar dulu. Setelah dari sekolah kita harus mutolaah lagi, harus mengulangi lagi. Walhasil kemudian apapun yang kita akan pelajari harus 3 kali. Yang pertama apa? Kita pelajari dulu di rumah. Habis itu di mana? Di sekolah. Yang ketiga pulang sekolah harus kita ulangi lagi. Dan itulah kemudian pentingnya mutolaah dan belajar. Baik. Kita lanjutkan ya. Nah, maka pesan selanjutnya ketiga, ya bunaya wahai anakku, aktir minal mudzakarati lima hasalta minal ulumi fa inna afatal ilmi an-nisyan. Mengapa kok kita perlu mutolaah? Mengapa kita perlu mengulangi lagi sampai 3 kali tadi? Karena apa? Biasanya ilmu itu mudah terlupakan. Mudah apa enggak kira-kira? Habis belajar ini, habis hafalan ini, kemudian 1 tahun berikutnya mungkin lupa. Enggak sampai 1 tahun mungkin, 1 bulan berikutnya mungkin lupa. Dan itulah kemudian pentingnya apa? Belajar dan mutolaah. Apa mutolaah tadi? Mengulangi pelajaran. Alhamdulillah. Walhasil belajar dan mutolaah itu bagian dari keniscayaan kepentingan kita sebagai santri, sebagai murid yang sedang belajar. Tat, gimana kalau sudah belajar tapi nggak dapat nilai bagus? Nah, maka kalaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, siang dan malam belajar dengan baik, dengan giat, kok nilainya belum bagus, ya tidak masalah. Yang terpenting kita itu belajar. Prosesnya, bukan hasilnya. Proses ilmu itu bukan milik kita, ilmu itu bukan miliknya Ustadz atau Ustadzah, bukan. Ilmu itu miliknya Allah. Berarti mungkin Allah masih belum berkenan untuk menitipkan ilmu kepada kita. Tapi insya Allah tidak ada usaha yang membohongi hasil. Qadril kaddi tuktasabul ma'ali wa man talabal ula syahrul layali. Ini ungkapan saja berbahasa Arab yang menarik. Artinya apa? Kesuksesan itu tergantung usahanya.
Kalau kamu mencari, kalau barang siapa yang mencari keluhuran derajat di sisi Allah dan di sisi manusia, maka harus sering menghidupkan malam hari, baik itu dengan belajar, baik itu dengan bermusyawarah dengan teman, kita diskusi dengan orang tua atau kakak atau adik yang lebih pintar daripada kita. Nah, itulah pentingnya apa tadi? Belajar dan mutolaah. Yang terakhir, ini pesan yang terakhir. Maka belajar dan mutolaah itu bukan untuk sekedar menghafalkan. Ya, al-muhawaratu bainat tullab fil masail ilmiyah jazilatul fawaid tuqawwil fahma. Kalau kita diskusi dengan teman, itu akan membuat kita lebih paham, menguatkan kita lebih paham. Wa tutliqul lisan wa tu'inu ala husni ta'bir. Maka membantu kita untuk belajar menyampaikan sesuatu. Belajar menyampaikan sesuatu, ilmu, pelajaran. Itulah pentingnya kita belajar bersama dengan teman. Alhasil, siapapun dari kita, ayo berusaha suka belajar dan mencintai pelajaran yang telah kita dapatkan dari para ustadz ataupun ustadzah, untuk bisa manfaat dan bisa berguna bagi kita dan orang tua dan kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Terima kasih, mungkin itu Mas Yasfa yang bisa Ustadz sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya, dan semoga itu bagi kami juga menjadi pesan pribadi agar bisa disampaikan dan agar bisa dilaksanakan dengan baik. Mohon maaf, semoga ada manfaat dan gunanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kiranya teman-teman, Misja Podcast Ramadan bersama Ustadz Ahmad Sahrul Ansori MPD. Kita bisa belajar banyak tentang etika dan mutolaah. Terima kasih sudah mengikuti selama kurang lebih 15 menit. Terima kasih juga Ustadz Sahrul. Sama-sama Mas Yaswa atas kesempatan yang diberikan. Saya tuan rumah Misja Podcast Ramadan izin undur diri. Nantikan Misja Podcast Ramadan selanjutnya ya teman-teman. Tetap stay tune di channel Misja Corner ya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.